Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berdoa semoga Bapak Ibu, saudara-saudara senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita menjalani kehidupan hari lepas hari. Kita bersyukur dapat diperjumpakan kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita sejenak mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Namun sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami menaikkan puji dan syukur kepadamu untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu, terus menuntun dan memelihara kami dari sehari ke sehari perjalanan hidup kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, hingga kembali menganugerahkan hari yang baru bagi kami untuk kami jalani. Di pagi hari ini Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan kita renungkan pada kesempatan pagi ini, saya pilih dari kitab Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa mempergunakan kesempatan yang baik mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih ketika memelihara firman itu dan melakukannya dalam kesehariannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dengan tema Nantikanlah Tuhan akan kita renungkan bersama pada kesempatan pagi ini. Nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, kehadiran Tuhan sangat kita nantikan dalam setiap sisi perjalanan kehidupan kita, termasuk ketika pergumulan menghampiri keberadaan kita. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak mampu melepaskan diri kita, bahkan dengan bantuan orang lain pun tidak. Lalu kita sadar, satu-satunya pribadi yang tidak pernah ada kemustahilan baginya hanyalah Tuhan. Maka kehadiran Tuhan bagi kita adalah kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudara-saudara, Raja Daud di tengah pergumulan yang teramat berat
dia dikepung oleh musuh-musuhnya. Sangat besar kemungkinan bagi dia untuk menyerah dan putus asa. Ketika dirasanya tidak seorang pun dapat menolongnya, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun meninggalkan dia. Namun dengan iman yang luar biasa, Daud meresponnya dan mengatakan, dalam ayat 10 dikatakan, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Saudara-saudara, di sini Daud menggambarkan dirinya seumpama sebagai yatim piatu atau sosok yang ditinggalkan tanpa ayah, tanpa ibu. Namun dia tetap yakin bahwa ada Tuhan yang menyambutnya, lebih daripada sosok ayah dan sosok ibu baginya. Tuhan Sang Penolong abadi, yang tetap hadir bahkan di saat semua pertolongan lain telah gagal. Dalam Dia selalu ada pertolongan. Bahkan bagi anak-anak yatim piatu mendapat belas kasihan. Tuhan adalah kawan yang lebih baik dan lebih setia, bahkan lebih baik daripada kebaikan dan kesetiaan orang tua kita di dunia ini sekalipun. Pengharapan Daud kepada Tuhan bahkan melampaui pandangannya untuk melihat realitas dalam dunia ini, sehingga dia berkeyakinan bahwa sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Daud mengarahkan penglihatannya melampaui mata jasmaninya, bahwa tidak ada realitas dalam dunia ini di mana hanya terdapat perkumpulan orang-orang yang hidup dan tidak ada kematian di sana. Di belahan bumi manapun, semuanya terdapat perkumpulan orang-orang yang pada akhirnya akan mati. Maka satu-satunya negeri orang-orang hidup yang dirindukan oleh Daud adalah kehidupan surgawi. Jadi, pengasihan dan kepedulian Allah bagi umatnya tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya semuanya akan lenyap. Tetapi Tuhan menyediakan tempat istimewa bagi setiap orang yang percaya dan penuh harap kepadanya, di mana kematian tidak akan ada lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah alasan yang tepat bagi Daud untuk tetap menantikan Tuhan dalam segala situasi hidupnya. Meskipun dia bergumul, namun dia kuat karena yang selalu dinantikannya adalah Tuhan yang maha baik, maha penolong bagi setiap orang yang penuh harap kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita bersama-sama dengan Daud si pemazmur ini. Kita meyakini kehadiran Tuhan dan kita tidak perlu terjebak dalam keraguan dan keputusasaan ketika kita menghadapi berbagai dinamika hidup yang kita alami dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu. Dan janganlah membiarkan situasi apapun menggoyahkan iman percaya kita kepadanya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap berdiri teguh menjalani kehidupannya seberat apapun situasinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang maha baik dan penuh kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menjalin persekutuan yang indah bersama saudara-saudara seiman kami, sekalipun hanya melalui virtual. Namun kami dimungkinkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Semuanya itu adalah merupakan anugerah terindah bagi kami semua. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar, dan berkatilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah oleh kemampuan daripada-Mu, kami dapat dimampukan untuk melakukan firman-Mu dengan sebaik-baiknya dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan ini
sungguh-sungguh meneguhkan iman percaya kami, menjadi sulu dan pedoman bagi kami, melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami untuk kami jalani. Ya Bapa di sorga, kami senantiasa berdoa untuk setiap keberadaan kami. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan dalam berbagai-bagai situasi yang dialami, Tuhan kiranya Engkau senantiasa hadir, memberikan penghiburan dan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan, Tuhan berkatilah mereka semua, sehingga lewat perawatan yang mereka alami, membawa kesembuhan bagi mereka untuk boleh kembali sehat, penuh sukacita bersama-sama dengan kami, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berbagai aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memampukan kami, mengangkat tugas tanggung jawab kami, aktivitas keseharian kami, sehingga semuanya kami dapat lakukan dengan sebaik-baiknya, untuk membuahkan hasil-hasil yang baik dalam hidup kami, untuk kami pergunakan hidup memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah kami yang datang berdoa dan bermohon kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selamat menjalani kehidupan selanjutnya dengan berbagai tugas tanggung jawab kita, aktivitas yang tentunya telah menanti untuk kita lakukan pada hari ini. Semangat dan sukacita selalu, sukses dalam segala hal, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.